Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladzi nafsi Muhammadin biyadihi law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Rawahul Bukhari. Mas muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kuasa telah melimpahkan akumulasi nikmatnya buat kita semuanya. Yang paling utama adalah kenikmatan iman wal Islam, yang itu harus kita bawa dan kita pertahankan untuk perjalanan hidup kita berikutnya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa mengawal iman dan Islam ini selama-lamanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan umat manusia antara yang buruk dan yang baik, yang benar dari yang salah, kemudian yang lurus dari yang bengkok. Dikandung maksud supaya manusia yang menghadapi berbagai macam godaan kehidupan melalui setan, baik dari depan, belakang, kanan atau kiri, dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwejawentahkan oleh Rasul dalam kehidupan dengan tujuan supaya umatnya meniru apa yang ada pada diri Rasul, sehingga manusia itu selamat dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena memang pada hakikatnya kita semua adalah anak Adam, dan rumah Nabi Adam adalah di surga. Oleh karena itu, setiap orang seyogyanya dia menjaga keimanannya, berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti bisa kembali lagi ke tempat yang terbaik, yaitu di surganya, dengan cara meneladani apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Berikutnya, saya juga tidak lupa menasihati diri saya sendiri dan jamaah-jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan yang jauh tentu membutuhkan bekal yang cukup. Dan bekal yang paling benar seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an adalah bekal takwa. Oleh karena itu, dimanapun kita menunaikan ibadah sholat Jumat, maka di sana khotib pasti mengingatkan kita untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kira-kira sepekan manusia tergoda oleh iblis, oleh setan terkutuk, kemudian di hari Jumat diingatkan lagi. Kemudian lupa lagi, diingatkan lagi. Karena memang itulah hakikatnya, bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda umat manusia supaya tergelintir dari jalan yang lurus. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 217 telah dinyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kamu sampai kamu kembali dari ajaran yang benar menuju ajaran yang salah, sampai kamu murtad ke agama yang lama. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus membekali hidup kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mas muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, mungkin selama ini kita mendapatkan asumsi bahwa kemaskulinan seseorang itu adalah seorang laki-laki yang tidak pernah menangis dalam hidupnya. Jadi selama ini mungkin kita memiliki asumsi orang yang gampang menangis atau orang yang seperti itu kita menganggapnya cewek dan perempuan banget. Padahal sebenarnya kalau kita kaji di dalam Al-Quran, menangis itu bukan hal yang tabu di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, di dalam agama kita
kita harus ngerti sebenarnya seperti apa tangisan yang diperbolehkan dan tangisan yang tidak diperbolehkan. Sebagai petunjuk awal, kita bisa melihat di dalam surat At-Taubah ayat 92. Yang di sana dinyatakan ketika beberapa sahabat Nabi ingin menyertai Nabi ke dalam suatu misi, tapi ternyata Nabi tidak memiliki cukup logistik untuk bisa membawa mereka ikut serta. Lalu mereka berpaling dan mereka menangis dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Kemudian pada momen Isra Mi'raj itu juga seperti itu. Dalam sebuah hadis dinyatakan waladzi nafsi Muhammadun biyadih. Sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Maka kamu akan banyak menangis dan kamu akan tidak banyak ketawa, dan kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis seandainya kamu mengetahui apa yang aku lihat. Masyaallah muslimin jamaah-jamaah yang berbahagia. Memang seiring dengan berjalannya waktu dari zaman Rasul, kemudian generasi berikutnya, sampailah kepada masa di mana Ibnu Jauzi pernah berkata, ya katsirud dunub wa qalilul buka ibki ala adami bukaik kanu yabkuna ma'at taqwa wa anta tadhak ma'ad dunub. Ibnu Jauzi pernah mengatakan kepada kita, wahai orang yang banyak dosanya dan tidak banyak menangis, menangislah karena kamu tidak pernah menangis. Karena orang-orang sebelummu pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, mereka itu menangis sementara mereka orang yang bertakwa. Sementara kalian, sementara kita itu ketawa dalam gelimang dosa. Maka terjadi pergeseran nilai yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagian salafus soleh, misalkan Muhammad bin Dinar, itu pernah mengatakan kepada kita, seandainya para sahabat radhiyallahu anhum melihat zaman kita, zaman tabi'ut tabi'in, mereka pasti pingsan bahkan mati di tempat. Karena mengingat perubahan perilaku dan karakter yang jauh berbeda antara Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang di generasinya Malik bin Dinar rahimahullah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin jamaah-jamaah yang berbahagia, kita sekali lagi sebagai laki-laki tidak tabu kalau kita harus menangis. Karena memang pada hakikatnya dosa bukan untuk diketawakan. Tapi justru dosa itu harus membuat kita itu menangis. Karena tidak ada di akhirat sana orang berbuat dosa dan masuk neraka dalam kondisi ketawa, itu tidak ada. Orang masuk neraka pasti mereka akan menangis. Dalam sebuah riwayat, tangisan mereka tidak lagi keluar air mata, tapi keluar darah dari kedua kelopak matanya. Masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW itu menangis dalam 4 kondisi. Artinya inilah teladan kita, bahwa kita tidak boleh menangisi nasib, kita tidak boleh menangisi apa seperti itu. Tapi kita mesti menangisi seperti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan Nabi ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini diabadikan di dalam riwayat Ibnu Abbas ketika turun ayat surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Allah SWT berfirman, tidak pantas bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan, kemudian dia mengambil tebusan dari para tawanan itu. Kalian menghendaki dunia padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki akhirat. Ayat ini turun, kemudian Rasulullah SAW menangis setelah Rasulullah itu mengambil keputusan bahwa mereka yang tertawan dari orang musyrik, dari orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, Rasulullah mengambil uang tebusan dari orang-orang musyrik. Di sini Rasulullah SAW merasa telah salah mengambil langkah. Kemudian dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka seyogyanya ketika seorang itu menangis, yaitu ketika orang itu membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita tanya kepada Ibnu Rajab Al-Hanbali, mengapa ketika kita mengaji itu tidak bisa menangis? Karena apa yang kita masukkan ke mulut kita itu belum ada jaminan halal dan thayyibnya. Sangat boleh jadi ada unsur ribawi yang masuk ke mulut kita, yang membuat hati itu keras. Jadi sekeras apapun ayat tentang adab, dia tetap saja tidak akan bisa menangis ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara misalkan kita belajar kepada Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, mereka biasa ketika sholat kemudian pingsan karena ketika membaca ayat-ayat tentang adab. Dan pada malam hari mereka terbiasa menangis, menangisi kesalahannya dan dosa-dosanya, sementara mereka adalah generasi yang terbaik. Mas Muslimin jemaah yang berbahagia. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah menangis karena memikirkan umatnya. Karena memang di dalam surat Ibrahim ayat 36 itu dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah menasihati umatnya supaya jangan menyembah berhala. Supaya jangan menyembah berhala. Karena berhala tidak akan membawa manfaat sedikit pun kepada mereka. Kemudian ketika ayat itu dirangkaikan, ketika dibacakan kepada Rasulullah SAW oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian disambung dengan surat Al-Maidah 118, kemudian Rasulullah menangis. Karena dalam ayat itu dijelaskan bahwa tidak ada jaminan bagi setiap muslim akan selamat dari neraka. Karena bagi orang yang beriman, masalah dia sesama manusia itu jauh lebih berat daripada seorang hamba bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar. Dia mohon ampun kepada Allah dengan segera. Dia segera bertaubat. Tapi ketika berhubungan dengan manusia, di situ muncul gengsi. Dia tidak mau minta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Tapi dia merasa orang yang terbaik di antaranya. Oleh karena itu dia gengsi. Dan ini masalah tidak akan berakhir di sini. Itu akan berkelanjutan di akhirat. Itu yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umatnya itu masuk neraka. Ini yang membuat Rasulullah SAW menangis. Kemudian barangkali kalau menurut deskripsi kita, boleh jadi kita harusnya menangis. Mengapa istri kita belum taat kepada Allah? Mengapa istri kita belum bisa menjadi baik juga? Kenapa anak kita masih bengal? Kenapa anak kita masih tengil? Kenapa anak kita masih ngeyel? Kenapa anak kita belum bisa dibenerin? Dan kita enjoy saja. Padahal anak berpotensi menjadi masalah bagi orang tuanya di akhirat nanti. Dan dia tenang-tenang saja. Tidak pernah mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya itu bisa diadukan kepada Allah. Ya Allah, kenapa istri hamba begini? Mengapa putra hamba begini? Mengapa anak saya tidak bisa diarahkan? Beri hamba petunjukmu. Sambil menangis kepada Allah. Karena sekali lagi, sesoleh apapun kita, ketika anak durhaka dan membiarkan anaknya dalam kedurhakaan, itu menjadi masalah bagi orang tuanya di akhirat sana. Kenapa kita tidak pernah bisa menangis tentang hal itu? Kita masih enjoy saja dengan kenakalan anak-anak kita. Ini kita tidak boleh tenang. Kalau Rasul menangisi umatnya, tentu kita harus menangisi ya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian poin berikutnya adalah Rasulullah SAW menangis ketika putranya wafat. Ini bukan tangisan menolak takdir, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan rasa sayang kepada setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya ketika anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai manusia biasa, Rasulullah juga bersedih dan menangis. Menangis karena putranya meninggal. Tidak kemudian meratapinya, bukan. Menangis sebagai ungkapan rasa sedih saja. Tentu akan beda maknanya dengan meratap. Oleh karena itu, Mas Muslimin jamaah yang berbahagia, sekali lagi ketika seorang laki-laki itu menangis, itu bukan berarti kehilangan sifat maskulinnya, bukan.
asal tangisannya sesuai dengan yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengambil konklusi dasar, yaitu ketika seorang hamba itu menangis, seorang laki-laki itu menangis, hanya menangis di hadapan Allah saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa'lamu annallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Masyaallah muslimin, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang kedua ini ingin kembali kami tambahkan bahwa ketika kita itu tertawa terus, tentu dunia ini akan pincang. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Maka ketika kita siang hari boleh jadi tertawa bersama teman-teman kita, mencairkan suasana, itu tentu bukan suatu kesalahan. Tapi kemudian seyukyanya di malam harinya itu harus diimbangi, mengingat dosa-dosa kita. Tentu kita yang ada di sini tidak merasa orang yang paling bersih dan paling baik, pasti tidak. Pasti kita semuanya merasa orang yang berdosa. Lalu dari sini, atas dasar apa kita banyak tertawa? Apalagi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sejalan dengan adab ketika kita sholat. Bahwa adab ketika kita sholat, kita disunahkan untuk menatap tempat sujud kita. Tidak boleh jumawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam rakaat sholat-sholat kita. Maka itulah waktunya kita bermunajat kepada Allah, bil-i'tiraf, mengakui kesalahan kita. Dengan mengakui kesalahan kita itu berarti kita bisa berharap kepada Allah akan rahmatnya dan ampunannya. Mungkin sebagai bahan renungan, sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan Fir'aun dari awal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, maka kita dapati bahwa Fir'aun itu siksaannya ditunda. Karena memang dia memiliki kasih sayang kepada rakyatnya, hanya dia tidak mau beriman. Dia seorang yang dermawan sebenarnya. Tetapi kemudian ketika dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan teguran pertama kali dengan kumal, dengan adam, wal jarod, wal kumal. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Fir'aun dengan kutu, dengan darah, dan dengan kata, supaya mereka sadar. Ternyata tidak sadar juga. Kemudian di situ ada syariat yang namanya zakat yang diambil dari orang kaya kepada orang-orang miskin. Orang-orang Mesir menjadi belajar bahwa yang bisa dermawan tidak hanya Fir'aun, Nabi Musa juga bisa. Kemudian Nabi Musa diingatkan sekali lagi dengan cara yang baik. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa, katakan kepada Fir'aun dengan cara yang baik, siapa tahu dia sadar. Ternyata tidak sadar juga. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini adalah pembelajaran kepada kita. Bahwa kita tidak boleh melupakan dosa-dosa kita. Kita harus itiraf, mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita, untuk kemudian minta maaf dengan tangisan-tangisan kita di dalam rakaat qiyamul lail kita. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melunakkan hati kita, segera itiraf, segera menyadari kesalahan kita, dan untuk segera minta maaf, bukan malah dibangga-banggakan. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati lan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li nikmatika muthnina bi alaika qabilina laha wa mimha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Teruskan sholat pada terakhir Sofia kosong yang dipenuhi itu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.